Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang kepada yang terhormat Yuerna Yuliwati. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu karena Yuerna udah nyempetin waktunya buat ikut sesi wawancara pada calon Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Sebelumnya perkenalin dulu ya Kak, kenalin aku Tiara Maharani Ramana Putri dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 2020 Kampus Indralaya. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih Yuerna. Halo Yuerna. Halo Tiara, apa kabar? Salam kenal dari saya. Alhamdulillah baik Yuerna, salam kenal juga yuk. Nah, sebelumnya aku mau tanya-tanya seputar ini ya Kak. Yuk, gimana kabarnya belakangan ini yuk? Alhamdulillah sehat, menjaga imun tubuh selalu menghadapi COVID ya, supaya bisa terus beraktivitas. Bener banget, mana juga kita jadi sesi wawancaranya kan sesi online gini ya. Nah, sebelumnya Tiara mau nanya nih yuk, Ayu boleh jelasin nggak Yuerna gimana sih Yuerna itu, dan juga mungkin teman-teman yang nonton ini mau tahu kan, Yuerna itu belakangan ini lagi sibuk ngapain sih? Oke, saya Erna Yuliwati, seperti yang diketahui mungkin di dalam profil yang ada di website IAITEK, jadi saya angkatan 85, udah jauh senior dari semua yang ada di sini, jadi pengalaman dan apa yang saya kerjakan sekarang mulai dari lulus itu sangat dinamis ya, sangat dinamis, bolak-balik saya dari Indonesia, kemudian saya ke Jerman, kemudian balik ke Indonesia lagi, kemudian saya ke Malaysia, akhirnya terdampar lagi di Palembang dengan alhamdulillah dengan S3 yang udah saya selesaikan. Saya sekarang di dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang, dosen tetap di sana, kemudian dosen yayasan. Untuk aktivitas di universitas, saya sebagai ketua program studi teknik kimia dan sekaligus dipercaya sebagai kepala kantor urusan internasional Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan untuk berbagai aktivitas yang ada memang cukup banyak yang dilakukan. Baik itu memang di level ataupun bagian daripada keinsinyuran, yaitu karena kita seorang insinyur teknik kimia, dan juga di bidang sosial. Di sini adalah aplikasi daripada teknologi yang bisa kita terapkan di masyarakat. Berbagai organisasi yang saya ikuti, yaitu sementara ini saya dipercaya sebagai Ketua PII Kota Palembang, periode tahun 2020 hingga tahun 2023, dan sebelumnya saya pada saat itu di koordinator bidang penelitian dan pengembangan teknologi juga di PII Kota Palembang tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk berbagai tim ahli, yaitu tim dipercaya sebagai tim ahli AMDAL di DLHK Provinsi Sumatera Selatan, kemudian tim ahli pengendalian sumber daya air di PU di BBWSS 8, kemudian di APOK Indonesia, itu di bagian energi, kemudian apa lagi ya, di sebagai konsultan di perusahaan yang berdomisili di Adelaide, dan saya mengerjakan program yang mereka langsungkan dengan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam rangka pemberdayaan masyarakat pendamping untuk konstruksi IPAL Kota Palembang. Di sini mulai jadi tenaga ahli di bidang lingkungan dan energi dari tahun 2021
dan akan diperpanjang hingga tahun 2024. Selebihnya ada berbagai di sosial, misalkan di Mastan, masyarakat ya standarisasi, kemudian di kumpulan dari apa ya, tapi di sini saya tidak terlalu aktif, yaitu di bagian perkumpulan di Korosi, dan IPMI, yaitu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan sisanya ya menulis dan masih menjadi peneliti tamu di University Indonesia Teknologi Malaysia, dan yang terbaru adalah sebagai co-supervisor untuk PhD student asal Indonesia yang mereka berkuliah di University Kuala Lumpur dan Prince Songkla University Thailand. Jadi di sana ada 2 negara yang meng-hire anak Indonesia yang mengambil PhD di bidang membrane, dan saya salah satu co-supervisor yang berasal dari Indonesia. Ya aktif menulis, kemudian ya itu karena sebagai dosen ya. Jadi di berbagai internasional jurnal dengan H-index Scopus 7. Mungkin itu dulu, nanti bisa dikembangkan yang lainnya. Oke, makasih untuk Yarna, pengalamannya banyak banget, dan juga kalau dilihat-lihat tadi kan banyak ya pengalaman Yarna sebagai baik itu leadernya ataupun sebagai ketua pada bagian tertentu. Nah, Tiara mau tanya nih yuk, gimana sih menurut Ayu kesulitan ataupun tantangan sebagai seorang pemimpin dalam suatu divisi ataupun organisasi kayak gitu, dan juga gimana sih caranya Ayu buat manajemen waktu dari semua schedule yang Erna punya? Kalau tantangan sebagai leader ya di berbagai organisasi, sebetulnya tantangannya adalah kadang kita memiliki visi ya. Cuma kadang-kadang untuk menerjemahkan visi tersebut masing-masing belum tentu bisa punya frame yang sama dan juga punya akselerasi yang sama. Nah, cuma itu bisa diatasi dengan kita berkomunikasi dan dengan adanya rapat tahunan, rapat bulanan, mungkin lebih dikecilkan lagi, ya rapat bulanan lah paling tidak. Itu kita bisa menyamakan visinya. Dan yang kedua, selain daripada komunikasi, sikap manajerial yang saya buat selama ini itu biasanya timbal balik. Jadi saya walaupun sebagai leader atau ketua, andaikan ada misalkan anggota ataupun staf yang memang memiliki ilmu yang lebih, saya akan belajar dari ilmu yang dimiliki oleh staf tersebut. Jadi saya menganggap dalam waktu ke waktu kita bertemu dengan banyak orang, pasti kita mendapatkan sesuatu yang baru. Dan saya kan terlahir bukan dalam era yang tahun 2000-an gitu ya. Dan perkembangan segala macam ini teknologi, apapun media sosial dan lain-lain itu berkembang sangat jauh. Jadi intinya adalah cuma satu hal, yaitu 2 sebetulnya, komunikasi dan kepercayaan. Jadi pada saat kita sudah bisa berkomunikasi dan saya percayakan, artinya saya harus bulat untuk memberikan bola itu kepada staf, dan sambil saya belajar bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahannya, andaikan memang menyimpang dari visi dan misi, nah itu kita luruskan lagi di dalam rapat-rapat reguler. Pertanyaan kedua apa tadi ya? Iya, gimana? Itu kan waktu. Banyak waktu, ya. Manajemen waktu dari Erna itu sendiri itu gimana? Nah, itu tadi. Kalau boleh saya nawar misalkan sehari itu 30 jam, mungkin saya nawar bisa 30 jam gitu ya. Tapi begini. Lumayan banyak ya, Yuk ya.
Jadi beberapa hal yang biasanya saya lakukan itu saya mengambil metode yang sama. Jadi ada hal-hal yang bisa sekali saya mengerjakannya, tetapi saya sebetulnya mengerjakan 2-3 organisasi yang saya jalankan. Jadi template-nya saya buat lebih kurang hampir mirip-mirip gitu ya. Cuma dengan penekanan-penekanan yang sesuai dengan di organisasi mana itu gitu. Seperti misalnya contohnya pada saat saya mengerjakan tentang PII, kemudian tentang sebagai kaprodi dan juga sebagai ketua kepala kantor urusan internasional. Nah itu saya bawa semuanya menjadi arahnya ke internasional. Jadi pada saat internasionalisasi menghubungkan atau mencarikan mahasiswa ataupun mengadakan kerjasama dengan luar negeri. Nah itu otomatis saya membawa armada dari program studi ataupun dari fakultas-fakultas lain. Nah, untuk di PI sendiri ya saya buat semacam dia ada bentuk webinar, bentuk seminar yang memang stylenya itu adalah style akademisi, di mana tapi di sana narasumbernya kita gabungkan dari berbagai praktisi-praktisi yang ada sehingga muatan PI pun menjadi ikut. Jadi biasanya saya mencari tema besar yang bisa saya gabungkan sehingga saya bisa merunningkan berbagai organisasi dalam satu waktu. Kira-kira seperti itu. Oke, keren juga ya untuk jawaban Yana tadi. Pasti kuncinya itu untuk kepercayaan dan juga komunikasi antar sesama. Nah, sebelumnya ini nih, tadi kan banyak ya organisasi-organisasi yang udah Yuerna mention, baik itu dari lingkup kuliah sampai ke internasional juga. Nah, ini kan Yuerna sudah sejak kapan nih join IATEK itu sendiri, dan kenapa sih Yuerna itu lebih milih IATEK, dan sebenarnya IATEK itu ada apa gitu di situ? Ya, IATEK kan pada dasarnya kalau mau join ya pada saat saya lulus sebagai sarjana teknik kimia dari Universitas Sriwijaya, otomatis ya ada di dalam keluarga itu gitu ya. Dan mengapa ya? Mungkin kita bercermin seperti lihat Kagama yang paling gampang deh. Kagama begitu solid, dia bisa berinteraksi dengan pihak rektorat, kemudian bisa menjadi salah satu orang ataupun lembaga yang didengar suaranya. Sebagai contoh misalnya pada saat itu saya menemani kepala L2 Dikti ke UGM. Waktu itu kita sedang mencoba menerobos membuat sebuah kerjasama di mana L2 Dikti itu akan meng-S2-kan atau meng-S3-kan dosen-dosen di lingkungannya. Nah itu ternyata perkataan iya itu harus ada kontribusi dari Kagama. Jadi menurut WR1-nya pada saat itu, sebentar saya akan diskusikan dengan orang Kagama dulu. Jika Kagama bilang oke, nanti kita akan bisa lanjutkan. Nah itu saya bilang, waduh, segitu hebatnya gitu ya pengaruh. Itu Kagama kan memang seluruh ya, keluarga Universitas Gadjah Mada. Ini kan IATEK ini kan bagian kecilnya gitu. Nah berarti kalau kita main kalau kita bisa main di provinsi, kita main di kelurahannya deh gitu kan. Jadi kita main di jurusan kita aja. Nah, bagaimana jurusan ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang positif dan juga membangun dari IATEK sendiri. Misalnya contoh sekarang untuk akreditasi sekarang itu bukan banyak-banyakan lulusan lagi. Jadi adalah seberapa banyak lulusan yang bekerja di bidangnya, itu menjadi poin. Nah, artinya IATEK ini bisa menjadi wadah untuk memberikan informasi yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk itu. Jadi kan teman-teman di IATEK itu banyak sekali yang kerja di industri. Nah, disinilah link yang bisa kita tarik. Itu bisa berguna untuk baik dosen maupun mahasiswanya. Kalau dosennya, berarti dia bisa menjembatani penelitian kerjasama. Karena di bidang penelitian pun sendiri, itu diharuskan dari Kemendikbud, itu harus membawa industri sebagai partner, sebagai mitra. Jadi kita yang namanya di universitas, itu nggak bisa
nggak bisa berdiri sendiri. Mengerjakan hal apapun juga harus ada partnernya. Malah sekarang itu ada four helix. Four helix di sini adalah ada akademisinya, ada pemerintahnya, ada industrinya, dan juga ada community untuk tempat kita mengaplikasikan teknologi kita tadi. Nah, artinya di sini IATEK ini harus mampu menjadi media penghubung atau media pemberi informasi, media untuk membuat link antara industri dan universitas, antara universitas dan pemerintah. Jadi apapun yang ada di dalam IATEK, baik itu misalkan alumni bekerja di government, alumni yang bekerja di industri, alumni yang bekerja di akademisi sendiri, itu punya komunikasi yang sangat baik, sehingga ada apa-apa nih, nih kita lagi perlu ini nih, kita perlu ada grant nih untuk penelitian, kerjasama perlu dari akademisi. Nah, itu yang informasi itu yang menjadi sangat penting dan menjadi harus dimunculkan dari IATEK. Dari siapa lagi kalau bukan kita akan memberitahukan kepada orang rumah kita sendiri gitu kan ya. Nah, apalagi sekarang MBKM, wah itu kesempatannya luar biasa. MBKM ini kalau nggak punya badan seperti IATEK ini, ya langkahnya agak tersendat-sendat, tertatih-tatih. Tapi apabila oke di sini mahasiswa magang boleh di sini, misalnya di perusahaan A, B, C bisa bilang gitu. Jadi teman-teman yang ada di industri itu bisa memberikan tempat untuk magang kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil program-program seperti MBKM, penelitian demikian juga. Nah, itu otomatis akan membawa atau mengangkat akreditasi ataupun posisi daripada jurusan itu sendiri, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi kayak teman-teman ada yang di Abu Dhabi gitu kan, ada yang di Arab deh, yang banyak yang teman-teman yang dari gabungan dari IATEK ini. Nah, itu bisa memberikan informasi. Setidaknya misalkan kalau kita mau membuat sebuah mendapatkan informasi, kita perlu narasumber nih, udah nggak susah kita mencarinya, nggak perlu cari yang lain-lain, cukup dari keluarga sendiri aja. Nah, jadi itu tadi yang penting adalah komunikasi, dan kita percaya bahwa yang kita minta itu emang bisa membawa apa yang kita embankan di sana. Jadi medsos itu lebih kurang memang di sini sangat perlu ya. Begitu. Nah, itu kan tadi Yarna banyak mention kalau sebenarnya IATEK itu sebagai gimana caranya kita bawa orang rumah kita sendiri, khususnya juga nyambungin antara pihak akademisi, pihak industri, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di teknik itu sendiri. Nah, sebelumnya ini kan itu tadi udah banyak ya berbagai tujuan yang UERNA pengen kalau misalkan selama ini ada di IATEK itu. Nah, menurut UERNA apa nih yang bakal UERNA provide biar dapetin seluruh yang udah UERNA pengen tadi tuh? Apa sih langkah-langkah ataupun program kerja yang bakal UERNA join kalau terpilih sebagai Ketua Umum IATEK tahun 2020 dan 2025? Oke. Soalnya banyak tadi ya yang kayak menarik banget untuk para mahasiswa. Jujur aja menurut Tiara sendiri kayak pengabdian ataupun magang-magang industri itu udah berebutan semua nih, yuk. Boleh jelasin. Oke, seperti yang saya tulis gitu ya, saya nggak hafal jadi saya baca ya. Tentang visi dari IATEK, yaitu menjadikan IATEK sebagai organisasi, sebagai wadah komunikasi antar alumni bersifat kekeluargaan, mandiri, bermartabat dan bermanfaat bagi alumni dan masyarakat. Jadi dari visi ini sebenarnya udah masuk ya, seperti yang saya ceritakan tadi gitu kan. Jadi bagaimana IATEK ini bisa menjadi sebuah media. Nah, gimana cara membuat wadah komunikasi yang bersifat A, B, C, D, E itu tadi? Nah, ini misinya mempererat ikatan antara anggota dan jejaring alumni yang kuat. Caranya kita membuat database dulu yang baik,
database yang memang utuh dan maksudnya rigid gitu ya. Kemudian dengan database yang ada ini ya kita buat forum komunikasi yang memang day to day barangkali kita bisa ngobrol dengan nyaman, dengan tenang gitu ya. Terutama barangkali kita juga bisa membuat klaster-klaster, jadi membuat IATEK yang ada di daerah. Nah, di mana mungkin nanti kalau ketua umum kan akan merambah keseluruhan, jadi sifatnya hanya sebagai koordinator. Jadi yang IATEK yang menjadi kaki tangan inilah yang bergerak untuk di setiap daerahnya, di setiap bidang bagian-bagiannya, sehingga nanti bisa menjalin komunikasi yang lebih luas dan lebih dalam. Kemudian menyediakan wadah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas anggota secara berkesinambungan. Nah, ini menyiapkan wadah ini macam-macam caranya. Ya bisa jadi yang pertama ya memang kita buat aja annually misalkan international seminar ataupun national seminar. Ini bisa mengangkat jadi IATEK gabungan ataupun kerjasama dengan jurusan dan nanti itu bisa kita kembangkan. Di sini kita bisa undang berbagai narasumber, baik itu dari keluarga kita sendiri ataupun dari guru-guru dari yang ada di dalam dan di luar negeri yang memang kita anggap ya sebagai pakar. Ya, kemudian buletin seperti itu, misalkan ada buletin yang setahun mungkin bisa 3 kali, nggak usah terlalu banyak, kita nggak muluk-muluk dulu. Setahun sekali aja udah bagus, tapi yang penting dia berkesinambungan terus-menerus. Nah, di mana di buletin itu kita bagi aja, misalkan di klaster, oke sekarang buletin untuk Sumatera, buletin untuk Jawa, buletin untuk Indonesia Timur. Jadi silakan teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, bapak dan ibu yang ada di wilayahnya itu untuk mencari apa sih yang menarik, apa yang menjadi sesuatu gitu untuk kita munculkan di dalam buletin itu. Nah, itu buletin itu nggak usah, sekarang kan udah sistemnya udah semuanya online, ya kita buat aja jadi buletin yang memang online gitu. Jadi yang memang kita masukkan ke dalam media tempat kita berkumpul tadi di mana. Nah, itu kita gabungan publish di sana. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota. Nah, kalau di anggota ya mungkin sesekali kita coba berkumpul, kemudian brainstorming, kemudian lalu semacam ada pelatihan-pelatihan tentang profesional apa yang sekarang lagi dibutuhkan, misalkan kemampuan manajerial, kemudian kita mau kemampuan dari IT-nya dan lain sebagainya yang kira-kira memang kita bisa kerjasamakan dan selalu ini diupayakan untuk menggabungkan antara IATEK dan IMATEK bisa menjadi satu, bekerja bareng menjadi satu dengan tentunya jurusan yang menjadi media penengahnya di sana. Jadi bisa muncul dari IATEK sendiri, bisa muncul juga dari prodi ataupun jurusan itu sendiri. Membangun kerjasama organisasi profesi dan organisasi sosial. Nah, ini banyak dari Bapak dan Ibu, jadi guru-guru kita, dosen-dosen kita yang memang memiliki kepakaran-kepakaran. Nah, ini kita juga bisa gabungkan semacam organisasi profesi tadi. Kita membuat kerjasama. Jadi kita buat link kerjasama. Nah, caranya gimana ya? Ngambil lagi tuh tempat yang tadi. Misalkan ada keluarga IATEK yang ada di perusahaan minyak di sana. Ya, ayo. Jangan kita cuma sama orangnya doang gitu. Jadi kalau bisa organisasinya ataupun perusahaannya diangkat untuk ditarik untuk bisa kerjasama dengan prodi jurusan teknik kimia ataupun Universitas Sriwijaya, di mana MOE-nya nanti akan ada di sana. Jadi perbanyak silaturahim, perbanyak network, perbanyak jaringan dengan organisasi apapun itu, baik sosial maupun profesional. Nah, kebetulan kalau saya sekarang ada di PII, nah itu kan bisa juga menjadi ya sekali dayung 2-3 pulau terlampau gitu ya, karena bergabung menjadi satu gitu. Ya itu karena ini kan juga sementara sifatnya. Jadi tahun 2023 itu akan berpindah lagi ke orang lain.
Dan tetapi kita tetap menyambung silaturahim itu. Jadi intinya itu yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu database yang bagus, kemudian kita buat media sosial yang baik, yang memang sustain di sana. Nah, saran saya misalkan ada buletin, nanti ada bagian divisi yang bisa membuatkan buletin itu, sehingga bisa menyuarakan apa yang ada di klaster-klaster yang kita buat tadi. Kemudian untuk peningkatan kompetensi ya kita adakan pelatihan-pelatihan, mungkin berkala ya setahun sekali atau bagaimana. Jadi pada saat memang HBH atau apa gitu kita masukkan, misalkan sebelum HBH ada workshop profesional, apa yang mesti kita lakukan, atau ada semacam outbound, atau ada semacam pelatihan, dan kemudian networking. Nah itu Ya, tahapannya. Erna izin Tiara Ya. waktunya sudah ini mungkin bisa ke closing statement Tiara. Makasih untuk semua ininya tadi pemaparan dan juga seluruh program kerja yang udah disampaikan. Nah mungkin Tiara mau minta sedikit closing statement nih dari Erna. Closing statement dikit aja, gimana sih kenapa teman-teman dari ataupun kakak dari Yatek nanti harus milih Erna gitu? Mungkin boleh ya. Oh my God, ini yang susah saya. Sedikit saja, jadilah profesional. Jadilah seorang profesional, itu aja. Oke, thank you Erna. Sebelumnya makasih juga udah nyempetin waktunya buat sesi wawancara calon ketua umum IATEK tahun 2022 dan 2025 siang hari ini. Tentunya banyak banget semua insight dan juga rencana-rencananya semoga aja tercapai kalau nanti bakal jadi ketua umum IATEK. Amin ya. Terima kasih sekali lagi Erna udah nyempetin waktunya. Mungkin itu saja dari aku dan juga Erna. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Tiara.